Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kajian dan paparan ini kami sampaikan, kita awali dulu dengan membaca sholawat zalimin daf'ul bala, agar senantiasa hati kita terhindar dari bala-bala yang selalu meliputi hati kita selama ini. Dan pula semoga balak-balak secara zahirnya pun juga bisa diatasi dengan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali ini di pagi yang buta ini kami akan membawakan episode yang berjudul Manunggaling Kawula Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ketahui bersama selama ini ajaran-ajaran yang ada selama ini yang dianggap sesat oleh mayoritas manusia, yakni ajaran manunggaling kawula Gusti. Maknanya menunggalnya manusia dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak maksud dari manunggaling kawula Gusti ini sebelum kita menilai apakah ini ajaran yang sesat atau ajaran yang benar di sisi Allah. Jadi marilah simak dan pahami pemaparan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manunggaling kawula Gusti yang pertama
akan saya sinkronkan dengan subhanallah, kalimat thayyibah, subhanallah, maha suci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita hayati, coba kita logikakan di dalam hati kita. Manakah mungkin kita bisa memahasucikan Allah di hati kita, sementara di dalam hati kita yang maha suci, yang maha wujud, yang maha nyata, yang maha hidup, yang maha berkuasa di dalam hati kita, sementara selama ini masih diri manusia kita. Kira-kira bisakah kita memahasucikan dengan kata-kata subhanallah, memahasucikan Allah, sementara di dalam hati kita belum suci dari kemanusiaan kita yang selama ini merasa diri kitalah yang wujud, merasa diri kitalah yang hidup, merasa diri kitalah yang berkuasa. Mana mungkin kita bisa memahasucikan Allah, sementara di dalam hati kita yang suci masih diri manusia kita yang ada. Jadi takkan pernah bisa sampai meskipun kita mengungkap zikir yakni subhanallah, subhanallah, subhanallah sejuta kali pun tiap hari, bila di dalam hati kita masihlah kotor dengan kehadiran, dengan kewujudan, dengan kehidupan, dan dengan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Jadi takkanlah mungkin kita bisa memahasucikan yang selama ini kita terka bersama. Seolah-olah kan kita selama ini berzikir subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kita di dalamnya berharap-harap mendapatkan pahala. Karena selama ini kita berzikir subhanallah, 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 itu disangka oleh kita sendiri selama ini seolah-olah sebuah ketaatan. Di sisi manusia kita, anggapan manusia kita selama ini di dalam kita berzikir subhanallah seolah-olah kita telah memahasucikan Allah. Seolah-olah itu perbuatan yang baik, seolah-olah itu perbuatan ibadah di sisi Allah. Akan tetapi ternyata bila kita mau menghayati selama ini bahwa apapun yang kita baca, zikir apapun yang kita baca, ibadah apapun yang kita lakukan, sholat apapun yang kita lakukan, baik sholat 5 waktu, sholat tahajud di malam ini, sholat duha, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, bila di dalam hati kita masih
mempersekutukan Allah dengan diri manusia kita, masih mengadakan diri manusia kita daripada mengadakan Allah di hati kita, masih menghudurkan diri manusia kita dan hawa nafsu kita dibanding menghudurkan Allah di hati kita selama ini, apakah itu disebut ibadah? Apakah itu disebut ketaatan? Jadi bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan bukan Allah, akan tetapi yang wujud di dalam hati kita masihlah diri manusia kita, apakah itu dikatakan sudah bertuhan? Coba kita pikirkan bersama. Coba kita hayati bersama. Tentunya aplikasi di dalam hati kita selama ini sebenarnya tidak bertuhan. Aplikasi di dalam hati kita selama ini terbukti di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup dan yang berkuasa kan bukan Allah, tapi diri manusia kita di hati kita. Apakah itu yang dinamakan bertuhan dan beragama? Coba kita hayati bersama. Sebelum kita membahas tentang manunggaling kawula Gusti, kita pahami dulu hati kita ini selama ini bagaimana. Jadi untuk mengenal Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk memahasucikan Allah, untuk mentiadakan selain Allah, wajib kita tahu diri dulu. Jadi selama ini kondisi aplikasi hati kita ini bagaimana? Bertuhankah atau belum? Jadi bila di dalam hati kita ternyata yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa menjadi Tuhan di dalam hati ini masihlah hawa nafsu kita. Meskipun kita ibadah sholat 1000 tahun lamanya, meskipun kita ibadah yang lain 1000 tahun lamanya, meskipun kita mengucap kata-kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 tahun lamanya, akan tetapi bila di dalam hati kita belum bertuhan, masih tiada Tuhan selain hawa nafsu kita, maka semuanya terbakar dan percuma di sisi Allah. Bila di sisi manusia kita, pasti kita merasa bangga di dalamnya. Kita merasa banyak ibadah di dalamnya. Kita merasa banyak melakukan ketaatan di dalamnya selama ini. Menurut manusia, menurut diri kita. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita bukan Allah, akan tetapi diri manusia kita. Tentunya yang mana yang lebih baik yang kita cintai di sisi manusia kita selama ini, kita anggap yang paling benar daripada di sisi Allah. Karena apa? Alasannya kita belum bertuhan selama ini. Bagaimana mungkin Allah Maha Suci di dalam hati kita, sementara yang Maha Suci, yang Maha Ada, yang Maha Wujud selama ini di hati kita masih diri manusia kita, masih hawa nafsu kita, masih
iblis dan setan yang merupakan hakikat diri manusia kita selama ini. Jadi semua itu selama ini hanyalah angan-angan belaka, hanyalah fata morgana saja. Tanpa kita bertuhan, maka hancur leburlah, fanahlah apa yang kita lakukan. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang nyata di dalam hati kita bukan yang maha kekal, akan tetapi yang maha fana, hancur. Jadi ketika di dalam hati kita yang ada, yang hudur masih diri manusia kita, maka itulah kehancuran. Meskipun kelihatannya kita beribadah, meskipun kelihatannya kita sholat, meskipun kelihatannya kita sering berzikir, akan tetapi pada hakikatnya kita selama ini hanyalah bermaksiat saja di sisi Allah. Ketaatan dan ibadah di sisi manusianya, karena manusianya merasa benar di dalam beribadah, dan karena yang wujud di dalam hatinya yang menjadi Tuhan, yang mentuhani segala aktivitas kita selama ini masih manusia kita sendiri daripada Allah. Inilah hakikat sejati hati kita selama ini. Aplikasi di dalam beragama dan bertuhan selama ini, hati kita ya seperti ini. Masih belum bertuhan sejatinya. Mana mungkin bisa manunggaling kawula Gusti, sementara di dalam hati kita Allahnya tak ada, Allahnya gaib, Allahnya tidak berposisi menjadi Tuhan di hati kita, mentuhani hidup dan badan ini. Jadi selama ini kita manunggaling kaulo lan iblis. Itulah yang terjadi. Mohon maaf, memang itulah yang terjadi. Kenapa kaulo manunggaling kaulo lan iblis? Karena di dalam hati kita selalu mengikuti setan daripada mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah terpapar di dalam surat, yang mana surat itu buat kita, yakni Al-Quranul Karim. Akan tetapi selama ini kita lebih cinta diutus oleh iblis dan setan yang merajai hati kita daripada diutus oleh Allah sebagai yang menghidupi dan yang menciptakan badan-badan ini. Tidak terasa di dalam hati kita seolah-olah iblislah pencipta hidup dan badan diri kita selama ini, yang mana selalu mensekutukan, yang mana selalu bengkok terhadap jalan Allah. Selama ini kita selalu dinasehati oleh iblis di dalam hati kita. Wahai fulan, wahai Halim, inilah wujudmu, inilah hidupmu, inilah kuasamu, inilah ibadah-ibadahmu, inilah amal-amal kebaikanmu, inilah semua yang kau lakukan ini karena wujudmu sendiri, wahai fulan. Itulah
bimbingan-bimbingan, itulah nasihat-nasihat yang diberikan oleh iblis terhadap kita selama ini. Sehingga kita selalu jauh dari Allah. Sehingga di hati kita jauh dari kehadiran Allah. Akan tetapi di dalam hati kita dekat sekali kehadiran iblis, setan yang nyata itu di dalam hati kita. Inilah realita iman hati kita selama ini, yang selalu mengatakan bahwa Allah itu gaib di dalam hati kita, yang wujud itu aku Halim, bukan Allah. Itulah bukti patrapan hati kita selama ini yang selalu mewujudkan nama Abdul Halimnya atau nama-nama diri Anda daripada Allah di dalamnya. Inilah bukti bahwa iblis, setan atau hawa nafsu kita lebih hudur untuk merajai hidup dan badan ini daripada Allah. Berarti selama ini kita masih manunggaling kaulo lan iblis, syaitan yang terkutuk yang selalu menghalang-halangi hamba untuk bertemu Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membahas tentang manunggaling kawula Gusti di babagan subhanallah, memahasucikan Allah ini maksudnya begini. Bila di dalam hati kita sudah menyadari bahwa sebenarnya diri kita ini hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa berposisi sebagai siapa-siapa, maka barulah Allah Maha Suci. Maknanya bagaimana? Kita wajib tahu diri dulu. Kita wajib memposisikan diri kita dan memposisikan diri Allah. Kita harus pandai memposisikan diri kita sebagai makhluk dan pandai memposisikan Allah sebagai Sang Khalik. Bila diri kita ini makhluk, mana mungkin yang wujud makhluknya daripada Sang Kholiknya? Bagaimana mungkin makhluk lebih wujud daripada penciptanya? Mestinya penciptanya lah yang lebih wujud daripada makhluknya. Mestinya Allah lebih wujud daripada diri manusia kita. Baru nyatalah subhanallah itu, baru nyatalah maha sucinya Allah atas diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa memahasucikan Allah sementara hakikatnya diri manusia kita lawan dari sifatnya Allah. Bila Allah yang wujud, maka makhluknya ada, makhluknya tidak ada. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa memahasucikan yang wujud? Jadi siapakah sejati yang memahasucikan Allah itu? Ya diri zatnya sendiri. Ketika diri kemakhlukan kita sudah kembali kepada hakikat jati diri manusia kita yang Adam, yang tidak ada, diri manusia kita yang gaib, diri manusia kita yang tak wujud. Baru wujudlah maha sucinya Allah.
Karena yang berkalam subhanallah itu siapa? Bila diri kita tak hidup, bila badan ini tak ada di dunia ini, bagaimana mungkin bisa mengucapkan subhanallah? Jadi sebenarnya yang bisa mengkalamkan, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ketika di dalam hati kita yang hudur, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanya Allah. Diri manusia kita kemana? Ya Adam, ya Goib. Inilah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti di dalam subhanallah, memahasucikan Allah. Maha suci Allah dari diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk manunggaling kawula Gusti dibabakan alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang selanjutnya kita lanjutkan di episode yang akan datang. Sebelum kita akhiri pemaparan ini, semoga saya khususnya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah, selalu ditunjukkan oleh Allah jalan yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.